Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang sedikit dengan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo, Bung Ahmad Mono Arfa. Ada hal-hal yang menarik. Apa latar belakang pelaksanaan kemarin yang cukup spektakuler menurut penilaian teman-teman di Partai Persatuan Pembangunan? Silakan Pak Ahmad Mono Arfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton kita terkait konsolidasi kemarin, itu adalah rangkaian konsolidasi yang kami lakukan kurang lebih sekitar 10 bulan. 10 bulan, dan salah satu output itu adalah kemarin yang dilakukan pengukuhan untuk PAC sekota Gorontalo yang dilakukan oleh Prof. Nelson, dan pengukuhan ranting sekota Gorontalo dilakukan oleh saya sendiri, dan itu adalah infrastruktur utama dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo, dan masih banyak ke depan langkah yang kita ambil untuk tujuan akhir adalah memenangkan Partai Persatuan Pembangunan di Kota Gorontalo. Saya selaku Ketua DPC Kota Gorontalo, tugas kita cuma 3, sederhana, hanya konsolidasi, target, dan kaderisasi. Sederhana itu yang kami lakukan sekarang. Konsolidasi kita sudah mulai dalam rangkaian untuk mencapai target, dan dari proses konsolidasi itu kita juga melakukan kaderisasi mulai dari tingkat ranting, PAC, dan DPC nanti. Jadi ke depan, sesuai dengan saya sampaikan kemarin dalam pidato saya, pasca saya itu siapapun bisa jadi ketua DPC. Tadi disampaikan ada pelantikan, boleh kita tahu ini berapa jumlah ranting yang dikukuhkan kemarin dan berapa jumlah kecamatan ataupun kecamatan yang dikukuhkan? Yang dikukuhkan kemarin sesuai jumlah kelurahan di Kota Gorontalo jumlahnya 50 ranting. 50 kelurahan, 50 ranting, dan kemarin direpresentasikan dengan hadirnya ketua sekretaris lengkap, kemudian PAC. Jadi dengan demikian seluruh pengurus ranting sekota Gorontalo sudah selesai. Luar biasa sahabat KI. Ini pertama di Provinsi Gorontalo bahwa konsolidasi internal Partai Persatuan Pembangunan khususnya di Kota Gorontalo itu telah merampungkan struktur kepengurusan ranting Partai Persatuan Pembangunan di masing-masing kelurahan sekota Gorontalo. Ini prestasi. Dengan telah rampung rantingnya, PAC-nya, otomatis kedepankan kerja-kerja partai. Ya, teman-teman di DPC, di DPAC, kemudian di ranting tidak terpengaruh dengan desas-desus yang katanya kan P3 ini kan lagi ada gonjang-ganjing di DPP tentang ada pergantian ketua umum. Gimana menurut Bapak? Partai Persatuan Pembangunan karirnya sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan ini, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul, dan kita ada grup namanya forum ketua. Forum ketua itu sudah terbentuk 2 bulan yang lalu. Di situ adalah seluruh ketua-ketua ranting, ketua PAC, ketua DPC, ketua badan otonom, ketua fraksi yang masuk, dan jadi dijelaskan di situ bagaimana yang terjadi di pusat, dan mereka memahami semua. Nah, pada prinsipnya partai dikedepankan, ya? Partai dikedepankan, dan ketiga di Kota Gorontalo bagaimana menang. Ya. Jadi persoalan yang di pusat itu urusan pusat. Kita di daerah kita siap memenangkan partai pusat. Luar biasa. Ya, karena ini kan lagi sama marga dengan Pak Suharto Mono Arfa, Pak Ahmad Mono Arfa, ya masih belum kerabat. Tapi mendengar penjelasan Pak Ahmad Mono Arfa selaku DPC,
Ini clear semua, persoalan partai is partai, persoalan yang ada di tingkat pusat itu urusan mereka di tingkat pusat. Yang ada di kabupaten kota silakan melakukan konsolidasi dalam rangka memenangkan pileg atau pemilu, pilpres, pilgub, pilkada di 2024 nanti. Hal yang sangat menarik, ada yang sering bertanya-tanya pada kami, di 2024 itu bukan cuma pileg, ya, tapi di sana ada pilpres dan pilkada. Jadi saya menyoroti dulu pilkada, khususnya di kota Gorontalo ini pasti ada ini ya, ada perhelatan, ya, perebutan, ya, wali kota, kursi wali kota. Nah, bagaimana P3 Kota Gorontalo menyikapi fenomena ke depan di 2024? Yang jelas terkait pilkada dalam hal ini Pilwako ya, Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo itu utamanya adalah mempersiapkan infrastruktur. Ketika infrastruktur sudah terbentuk seperti yang kemarin sudah lengkap, maka kami akan melakukan konsolidasi lanjutan untuk menyerap aspirasi. Menyerap aspirasi dari bawah, apa keinginan arus bawah, itu yang kita akan bawa ke atas dan kita laporkan ke DPW, ke DPP, dan DPP lah yang menentukan penugasan partai, siapa yang ditugaskan. Yang jelas P3 Kota Gorontalo manakala diberi kesempatan di dalam pemilu 2024 nanti wajib hukumnya mencalonkan wajib kader-kadernya yang siap untuk maju ya. Ya. Tapi belum ada nama-nama yang dibicarakan. Sudah ada nama-nama yang dibicarakan yang beredar baik di internal partai maupun independen, kemudian dari partai lain ketika koalisi terjadi. Tadi Pak Ketua bilang bahwa ada event-event lain lagi yang lebih spektakuler akan dilaksanakan. Di samping kemarin telah melaksanakan pengukuhan ranting dan PAC, kemudian ada event lain. Event apa saja kira-kira sehingga P3 ini bisa lebih membumi di Kota Gorontalo? Bulan depan kita akan melakukan konsolidasi ranting lengkap, 400 orang kita akan bertemu di 4 titik. 4 titik, 400 orang lebih. Setiap titik? Setiap titik 100 lebih. Setiap titik 100 satu dapil kan, jadi mewakili 4 dapil. Kita akan bertemu di situ. Dan siapa-siapa yang akan hadir di situ nanti? Ranting dan PAC dan DPC. DPW ada enggak? DPW pasti diundang. Saya sudah sampaikan ke Pak Ketua DPW, kita akan kirim jadwal karena beliau ada sebagai bupati juga. Silahkan masuk kalau misalnya ada jadwal beliau yang kosong. Karena mungkin dalam 4 hari berturut-turut itu dilaksanakan. Jadi di 4 titik di 4 dapil ya. Di 4 titik 4 dapil. 4 dapil Kota Gorontalo. Kalau tidak keberatan silakan Pak Ketua, silakan jelaskan dapil 1 itu apa-apa, dapil 2 sudah ada agendanya. Dapil 1 kita sudah mulai menentukan titik ini lokasi. Untuk kayak Pulau Galangi Kota Selatan titiknya mungkin di sini tempat kita podcast ini. Nah, jadi yang dapil 2, dapil 3, dapil 4 nanti kita akan tentukan kemudian. Oke sahabat KI, sekedar diinformasi bahwa kami saat ini melaksanakan podcast ini di restoran New TikTok. Ibunya Haji Ucen, sahabat KI sempat jalan-jalan di Kota Gorontalo. Ya silakan mampirlah di cafe TikTok karena pertama tempatnya yang sangat representatif, kemudian menunya juga yang disediakan juga ya luar biasa lah, kena cocok dan pas di lidah kita orang Indonesia. Oke, kita lanjut lagi Pak Ketua. Nah, sekarang mengenai tipikal atau karakteristik ataupun siapa-siapa yang mau dicalonkan untuk duduk nantinya di atau calon untuk legislatif DPR Kota Gorontalo maupun di DPR Provinsi Gorontalo. Saya dengar terakhir bahwa begitu selektif pencalekan di Kota Gorontalo. Bahkan ini perlu diklarifikasi. Katanya caleg perempuan untuk di Kota Gorontalo itu agak kurang di priority. Menurut Ketua bagaimana? Sejak saya menjadi ketua partai ini saya bikin terbuka, tidak eksklusif dan siapa saja bisa masuk.
Dan kalau syarat perempuan itu adalah syarat undang-undang, nggak bisa 30%. Iya, tidak mungkin kita tidak mengikuti undang-undang. Harus justru Apa itu tidak sekedar gugur kewajiban? kemarin seperti itu saya lihat kan menggugurkan, tetapi sekarang wah strong kalau yang perempuan yang akan maju di 2024 insya Allah kita lihat hasilnya seperti apa. Tetapi hari ini saya sudah memiliki gambaran karena kita bekerja itu by data by address. By data, by address ya, luar Kita biasa. targetnya 20%. Kalau misalnya Target untuk ya, DPR Kota Gorontalo DPRD Kota Gorontalo 20 untuk DPRD provinsi dan insya Allah berapa persen, Pak? 20% linear dan itu sudah dituangkan dalam SKDPC. Jadi Ya, kader minimal harus minimal 6 orang. ya Anggota 6 orang anggota DPR. Pak Ketua bisa membaca peluangnya kita itu dari mana? Atau peluang Ya, kita itu dari mana? kita lihat ini ibarat sepak bola kan. Ini ibarat sepak bola kan. Nah, saya itu kayak ini belanja pemain gitu kan, selaku pemilik klub. Saya belanja pemain kan, oh di sana mulai pasang sini ya, kita pasang sini. Wah, jadi ada kriteria. Iya, ada kriteria. Kriteria caleg. 1, 2, 3 ini siapa yang ditampilkan? Kita tampilkan siapa? Luar biasa. Klub A, klub B, klub C. Luar Kan biasa. kita harus lihat semua, kan kita hitung semua. Baru bagaimana di tingkat konstituen di bawah. Bagaimana jelas, ini. caleg nanti dari P3 untuk dicalonkan di dapil masing-masing sekota Gorontalo itu syarat dengan kriteria yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di wilayah ini. Iya. Sehingga keterpilihan dia Iya. lebih gampang lah seperti itu. Dan saya mengharapkan pertama dia loyal kepada partai. Loyalitas kepada partai itu harus dan itu kita akan bangun terus. Kemudian dia memiliki visi. Dia memiliki visi terhadap bagaimana mengawal aspirasi Kota Gorontalo menjadi sebuah kebijakan, karena di DPR itu kan ada hak legislasi, budgeting, pengawasan, dia harus punya kemampuan di situ. Dan yang paling terakhir dia juga punya Gizi. gizi. Nah, karena ada kos politik juga ya. Ya, Dan ini yang perlu itu saya sudah, stressin Bapak. susah untuk di istilahnya dari saat pemilu ke pemilu itu, baik dari kita mendapat informasi dari konsultan, mau tidak mau itu harus dipersiapkan. Ini yang perlu kita stressing Pak Ketua Ahmad Munarfa, bahwa demokrasi kita ini menyedihkan. Pragmatisme dan demokrasi baru. Ya, Katanya dalam setiap kontestasi politik itu lebih dominan gizi, ya, lebih dominan yang menjadi prioritas adalah finance, ya, lebih dominan adalah kekuatan isi tas, ya. bukan soal kualitas. Nah, apakah P3 juga masih mengikuti arah seperti itu, di mana isi tas itu lebih dikedepankan ketimbang kualitas, moralitas, dan kapabilitas? Oh tidak, kita nomor satu kan itu adalah dari segi pertama dari segi moralitas, ya kan? Karena yang kita dagang ini Ka'bah, ya kan, yang kita jual Ka'bah. Jadi moralitas itu nomor satu. Kemudian yang kedua kemampuan dia untuk mengawal aspirasi nanti. Dan kita lihat dari materi yang kita sudah mulai tampilkan itu punya kemampuan semua. Dan persoalan pragmatisme itu kita tidak perlu takut, karena sesuai dari konsultan itu yang bermain di area kan 30% saja yang pasar yang kita yang bermain di istilahnya harus Jadi cuma 30% dari masyarakat yang irasional. bukan irasional, maksudnya ya boleh Transaksional. dikatakan seperti Iya, yang melakukan politik yang transaksional itu dimainkan oleh kalangan Ya. irasional. lebih besar adalah konstituen yang menerima melalui pendekatan itu 40%. Nah, itu kan hasil survei dari pemilu ke pemilu itu. Artinya ya, money politik ya, tidak bisa dihindari dalam setiap perhelatan politik.
Tapi kita mencoba untuk meminimalisir, apalagi sebagai partai berlambang Ka'bah, bahwa dalam Islam sangat jelas dilarang kita membeli jabatan, haram hukumnya. Nah, supaya kader-kader P3 juga tahu persis. Jadi kalau ada kader P3 yang membeli jabatan untuk menjadi anggota DPR, saya kira telah bertentangan dengan asas yang menjadi. Setuju lah itu, Pak? Setuju sekali. Kemudian ketika memang angka itu cuma 30%, tetapi kadang itu menentukan kemenangan. Memang kayak ini ya, kalau ada teman bilang ngeri-ngeri sedap. Kadang kita bicara terlalu over idealis. Tetapi harus dicatat 2009 itu saya mestinya duduk tanpa menyerah, tetapi melakukan pendekatan selama 1 tahun penuh. Gitu? Ya, tanpa serangan saya 2009 yang angka saya itu walaupun diserang sedemikian rupa masih tersisa untuk duduk. Oh, luar biasa. 2009 itu tanpa serangan itu. Ya, artinya masyarakat itu sebenarnya masih banyak yang mempunyai nalar, punya akal pikir untuk memilih calonnya yang seperti apa. Dan Kota Gorontalo itu adalah masyarakat pemilih cerdas. Nah, sehingga kita caleg itu kita ingin jangan nanti menit terakhir melakukan pendekatan, tetapi bagaimana mulai kalau misalnya punya kemampuan untuk bermain panjang, latihan panjang boleh. Kita persilahkan. Dari pengamatan Pak Ketua terhadap kader-kader yang ada di Kota Gorontalo, khususnya kader P3 yang ada di ranting, di grassroots maupun di kecamatan. Saya nyerempet sedikit di persoalan pilpres yang lagi rame dan seksi Pak Ketua itu. Itu kira-kira arahnya kemana ini Pak Ketua? Kalau teman-teman, soal pilpres sampai saat ini kan kita memperhatikan KIB itu. KIB kemudian kita lihat di apa dulu yang di bawah, tetapi belum ada yang menonjol yang kita lihat mengemuka itu belum, karena beberapa nama sudah ada, cuman ya disosialisasikan oleh media, tetapi belum tumbuh dari bawah. Oh, jadi belum ada pilihannya. Artinya masih A dan B dan C dan D. Jadi belum menyatu ya. Belum. Artinya belum ada yang muncul secara dominan. Sekarang kan ya itu di P3 sendiri, tapi di kalangan masyarakat yang rame ya, itu ada nama Anies Baswedan. Nah, bagaimana P3 Kota menyikapi bahwa kemarin juga kalau tidak salah di dalam pembukaan pendaftaran caleg untuk khususnya untuk daerah istimewa DKI Jakarta itu Anies Baswedan datang dan dielu-elukan, bahkan ada teriakan-teriakan bahkan Anies Presiden, ini kadang-kadang ketiga kemudian berselawat mereka di sana. Nah, ini ada tanda bahwa kader-kader atau teman-teman Bapak Ahmad Manoarfa di Jakarta itu kan fenomena ini cukup menarik ketika mereka melakukan dukungan terhadap Pak Anies Baswedan. Dan saya tahu bahwa Gorontalo banyak kali berkiblat ke mainan-mainan politik yang ada di DKI. Bagaimana Pak Manoarfa melihat kondisi yang ada di DKI, kemudian kita korelasikan dengan kondisi yang ada di kader-kader P3 di Kota Gorontalo? Ya, jadi kalau kita menyikapi itu bahwa yang pertama itu memang sangat penting calon presiden dan wakil presiden itu bisa menarik 10-15%. Istilahnya telpot, ekor jas. Itu membantu caleg-caleg di bawah, sehingga dalam hal ini DPP perlu memikirkan aspirasi-aspirasi yang muncul di seluruh Indonesia itu dominannya seperti apa. Kalau misalnya ke Anies kah, ke Ganjar kah, ke Prabowo kah, itu yang kita lihat nanti DPP yang memutuskan itu kan. Nanti kita kan memberi masukan artinya dari bawah. Sah-sah saja daerah-daerah tertentu menentukan siapa. Dan jangan lupa ada juga
Sandiaga Uno. Oh, Sandiaga Uno. Iya, iya. Iya. Kadang kita di Gorontalo itu, Ya. kalau kader lain kita bisa lihat, ya, tapi kader sendiri kadang saking dekatnya Ya. terlupakan. Fenomena undangan kawin. Saking dekatnya itu mungkin tidak kelihatan Iya. gitu kan. Itu fenomena undangan pesta. Kadang-kala kita lebih berpikir tentang teman-teman yang Ya. jauh, malah tetangga kita sendiri kita Ya. undang ya. Dan kita lihat kayak Sandiaga itu kan aktif sekali menghadiri acara-acara P3. Iya. Tetapi yang kuncinya bahwa kalau kita memiliki calon presiden, calon wakil presiden, maka kader di bawah itu mendapat limpahan 10 sampai 15%. Ya, iyalah. Sebagai telkot ekor jas. Apalagi kalau Pak Sandiaga Uno mencalonkan luar diri biasa. dan kita P3 ikut di dalamnya, Ya. maka khususnya teman-teman kader P3 yang ada di Provinsi Gorontalo Ya. ini kena imbas dari ekor jas tadi ya. Menarik Pak Ahmad, maaf Pak. Nah, ada yang perlu saya stressing ini Pak. Kita kan semua tahu bahwa P3 itu sudah gabung di KIB. Ya. Koalisi Indonesia Bersatu, ada PAN, ada Golkar, ada P3. Sehingga asumsi masyarakat mengatakan bahwa ini asumsi ya, yang umum, bahwa koalisi Golkar itu ada di P3 dan PAN, koalisi P3 ada PAN dan P3 dan tidak bisa berkoalisi dengan partai lain manakala mau maju pada perhelatan pemilihan wali kota, bupati, gubernur. Karena itu turunannya dari atas. Bagaimana menurut Ya, Pak? kalau kami lihat kan belum ada petunjuk teknis. Harus linear ya, harus linear dengan pusat petunjuk tentang ini. Kemudian tentang melanjutkan KIB ini juga masih kita tunggu. Tetapi komunikasi P3 dengan seluruh partai pimpinan partai itu sudah sering dilakukan termasuk KIB. Oke, jadi menuju perhelatan Wako atau pemilihan kepala pemilihan wali kota Kabupaten Gorontalo itu ada dua. Pertama sesuai dengan petunjuk organisasi GAO dan PTB, kemudian juga hasil suara yang ada. Paling utama itu adalah hasil suara.